Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jerana, kali ini gua bakalan ngasih tahu cara ngerawat kompor tanam. Kompor tanam ini yang sangat kotor dan banyak mengandung minyak bekas ya. Setelah kita buka covernya nih, coba kita cek. Coba lihat dengan dekat nih, kotorannya seperti ini yang nampak tidak terlihat mata kalau pada posisi keadaan cover terpasang. Padahal nih kotornya udah seperti ini ya, kotor banget, jorok, terkesan jorok. Ini ada di sini baut untuk pembuka tungkunya, ada baut 3 di sini, copot. Setelah dicopot tungku, ini untuk pencopotan area kelistrikan ya, atau baterainya. Ini ada skrup 2, copot dari bawah. Nah kemudian ini untuk pemantik, pemantiknya juga ada 2 baut. Kemudian ini businya dicopot juga, bautnya 2. Nah dia yang masuk ke sini. Nih setelah saya buka bautnya, kita copot seperti ini untuk kita bersihkan covernya supaya tidak berminyak. Ini area bersih. Nah ini untuk bagian gasnya, untuk bagian pengaturan gas kita angkat dengan melepas baut-baut yang ada di cover ini. Ini dia adanya di balik sini untuk mesin ya, mesin untuk mengatur gasnya ke beberapa tungku ini. Bautnya kita copot dari bawah. Lalu setelah baut kita copot, jangan lupa copot juga bagian L kalau memang jenis kompornya menggunakan L bowl dengan kunci Inggris. Nah, setelah terbuka baru kita bisa angkat bagian mesin. Ini salah satu bautnya juga yang mengikat mesin. Dan pekerjaan ini juga sekalian kita mau memperbaiki apinya yang kuning dan kurang tenaga ya, apinya kuning dan kurang nyembur, termasuk kita akan perbaiki dengan cara seperti ini. Oke, ini setelah bisa dibuka, kita lanjut ke pencucian. Gunakan sabun cuci cair saja, mereknya bebas. Yang saya pakai ini Sunlight ya. Cover kaca atas saya cuci. Lanjutkan ke ini yang paling kotor nih, yang banyak minyak. Lanjutkan ke cover bawah. Gunakan spons kawat kalau bisa. Spons kawat, teman-teman pakai spons kawat biar lebih kena lagi, kena ada minyak-minyaknya. Kalau tampak dari atas memang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau pas dibuka pasti banyak minyak di area dalam sini. Makanya coba cuci total seperti ini. Pokoknya untuk area yang gas sama kelistrikan tadi yang ada baterainya itu dipisah, jangan dicuci seperti ini. Ini nyuci hanya bagian-bagian yang bukan kelistrikan atau covernya dan tungku. Kalian bisa lakukan beberapa kali pencucian untuk ini, untuk benar mendapatkan hasil yang sangat bersih. Bisa diulang-ulang terus dengan sabun sampai dan minyak dan benar-benar hilang. Gunakan juga seperti ini, seperti sikat gigi untuk area-area yang susah dijangkau.
Untuk cover yang saya sedang cuci ini area yang paling banyak minyak, noda-noda minyak yang tembus ke dalam. Ini menghambat dulu untuk gas, soalnya kalau sampai masuk ke lubang spuyer ini pasti hambatan gas itu api umpannya akan susah. Setelah menggunakan spon, kalau tadi kita menggunakan spon yang bisa cucian tahap terakhir, dan juga tetap hati-hati caranya jangan sampai kita kena luka goresan plat cover ini, tetap harus hati-hati. Bila memungkinkan kalian punya sarung tangan, boleh dipergunakan pakai sarung tangan, soalnya ada beberapa area yang tajam juga di sini. Ini untuk bagian tungku kita cuci aja seperti ini. Di dalamnya juga banyak kotoran, sisa pembakaran, besi-besi sisa pembakaran yang menyebabkan api kuning tuh di sini. Kita bersihin seperti ini, kita masukkan air ke dalam cerobong tungkunya ya. Kita semprot-semprot seperti ini, dan pastikan nanti pada saat sudah selesai dicuci kita keringkan. Kita jemur di bawah terik matahari, atau kalian bisa pergunakan hair dryer ya untuk mengeringkan ini. Udah lumayan bersih. Nah, ini hasil dari pencucian semua, cover-cover. Dan ingat, bagian kelistrikan baterai itu sama alur gas jangan dicuci dengan cara seperti tadi itu, dia dilap-lap aja. Nah, ini jangan lupa ya, untuk alur gas misalkan bisa kiri, sialnya jangan lupa juga. Oke, kita lanjut ke perakitan kembali, pemasangan kembali. Caranya teman-teman perhatikan seperti ini step-stepnya. Saya pasang bagian kelistrikan dulu, kelistrikan sama area alur pembagi gas, pembagian gas. Cara pasangnya hanya dengan membalut bagian bawah-bawah kakinya ya, dari belakang cover, dari bawah cover. Nah, ini seperti ini, kita balik, paskan dengan lubang. Di situ ada 6 pasang baut ya, untuk bagian pembagi gasnya. Oh ya, sambil saya kerja sambil menjelaskan, untuk bagian spuyer, ada lubang spuyer di 3 area pembagi gas ini kan, dia ada lubang-lubang kecil untuk dia mengeluarkan gas pada saat memasak. Kalian bisa tusuk-tusuk menggunakan jarum jarum pentul ya, atau peniti, atau semacam jarum-jarum kecil yang bisa masuk ke lubang situ. Jadi biasanya juga suka ada noda masuk situ. Nah, ini untuk listrikannya antara tempat baterai dan pemantik. Caranya seperti saat membongkar
baut-bautnya yang akan kita pasang lagi juga harus pada saat pembongkaran harus dikumpulin di satu tempat ya, biar nggak hilang pas mau dipasang lagi. Ini baterai, pas pemasangan baterai hati-hati jangan sampai dibalik. Di situ ada tanda positif atau negatif ya nanti. Kita benerin dulu rangkaiannya. Kita rapikan kabelnya. Lalu untuk kabel yang hitam pemantik ini juga kita harus paskan alurnya ya biar rapi. Untuk bagian pemantik listrikan, bagian pemantiknya sumber pemantik ya, ada serangkaian seperti PCB gitu, elektronik dan dari baterai lalu menghasilkan pemantik listrik ya, masing-masing busi. Juga ada semacam alat yang pelindung kabel anti panas ya, dan ini kalau kita pasang lagi untuk kabel hitam busi. Pemesan itu kita langsung tancap aja di kabel yang hitam untuk di sini api umpan sebelum kita menyalakan, kita pasang masukin ke busi, setelah itu masukin ke alur api umpan gas, lalu kita klem dan baut. Ini seperti ini nih, coba diperhatikan videonya.
beres, kita lanjut ke satunya. Pokoknya untuk kompor tanam seperti ini yang misalkan ada 3 tugu juga sama aja caranya sama aja. Yang penting kerja itu hati-hati, jangan berasa kerusuk gak jelas, biar yang pakai aman. Selanjutnya setelah gas sama listrik sudah terpasang, kita lanjut ke pemasangan tungku ya. Tungku pembakaran, sumber yang menghasilkan api. Caranya adalah memasukkan dulu lubang tungku ke lubang gas yang ada di mesin tadi. Ini seperti ini, kita masukkan, terus kaki-kakinya 3 itu dipaskan, lalu dibaut. Setelah saya pasang, kita pasang baut di sini, tengah 1, kuping atas kanan kiri 1 jadi 3. Ini dia menggunakan baut ukuran 8, baut sama murnya. Jadi dari atas kita baut, dari bawah kita perkuat dengan mur. Ini kita lanjutkan ke bagian bawahnya untuk mengunci tungku tadi ya. Untuk baterai ini hati-hati jangan sampai kebalik, ini positif, ini negatif. Kita menggunakan baterai yang besar ya. Tunggu saya copot lagi karena saya lupa harus mengetes bagian pemantik apakah aktif atau enggak. Bagian pemantik pada saat kita tekan itu ada nyala listrik, kita tekan area ini, kita tekan, jadi pemantik harus keluar, nantinya buat umpan api. Sekarang beneran lanjut ke tungku pembakaran. Yang tadi saya pasang saya buka lagi karena saya lupa harus mengecek bagian distribusi. Misalnya seperti ini, ada baut 2 di atas dan 1 di tengah bawah.
pastikan area pemantik dan sumber pemantikan baterai. Kita tutup dengan menggunakan plug seng ini seperti emang bawaannya dari kompor tersebut. Lanjut, setelah plat seng tadi kita coba pasang cover ini, cover kacanya bagian atas ya, cover glass. Ini pasang seal ini juga harus pelan-pelan, takutnya sama teman-teman dipikir kendor. Ini emang kayak gini, pasangnya harus pas. Emang agak sulit juga kalau orang yang gak sabaran ya. Kita pasang ke kompornya seperti ini. Kita tahu dia memiliki 3 baut, sama dia bautnya baut 8 cuman agak panjang. Dia ada kupingan 3 buat mengikat antara cover bawah dengan kaca ini, jadi dia lebih rapat.
untuk orinya ini jangan lupa untuk elbow bagian gas kita pasang kembali ya, sesuai alur gas yang nanti selangnya datang dari mana, bisa kanan bisa kiri. Oke, ini kita coba di tempatnya dengan memasukkan gas, tapi cover atas saya buka dulu. Karena selang ini biar benar-benar aman saya cek, dan ini triknya untuk mengecek gas biar kita tahu gas ini bocor atau tidak. Kita gunakan busa sabun cair, kita masukin spot, lalu kita aktifkan gas ke tabung. Ini aktifkan aja seperti kita memasak biasanya, tapi jangan dulu di on. Kita coba cek dengan menggunakan busa. Nanti bila mana ada kebocoran, maka si busa itu akan gelembung meniup. Kalau misalnya tidak ada pergerakan gas, busa berarti gas aman, nggak ada kebocoran. Ini kita coba. Ini posisi tungku bakarnya masih basah ya. Nanti dia semakin kering semakin rata birunya. Ini setelah saya pasang cover dan knopnya rapi, saya coba ulang. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.